Yuk. One oh two point one Smart FM Jogja Business and Inspiration. Selamat sore Smart Listeners. Saya Dia Paramita akan menemani Anda masuk dalam program Smart Entrepreneur. Dan tadi sudah ada bocorannya, kita akan ngobrol dengan teman-teman dari HBC atau Home Business Camp ya. Saya bersama dengan Mas Hafid Rifki Adiatna. Apa kabar Mas Hafid? Halo Mbak Dia, salam dahsyat sama salam super. Ini radio kesukaan saya karena guru saya Pak Tung Desemwaringin suka banget siaran di Smart FM Jakarta. Terima kasih. Salam dahsyat. Ya. Oke. Nah, tadi bocorannya adalah siapa sih yang nggak mau sejahtera gitu ya Mas Hafid ya? Iya. Dan kata Mas Hafid, kuncinya cuma ada 2. Nah, kita nanti selama 1 jam akan ngobrolin kuncinya 2 itu apa aja. Nah, silakan Mas Hafid. Ini kayaknya baru pertama kali soalnya ya kita ketemu di Smart Entrepreneur, jadi Mas Hafid harus kenalan dulu nih, gitu. Mau nggak Mas Hafid? Iya. Terima kasih Mbak Dia, teman-teman. Tapi sebelumnya ini pas banget ya, di sini sedang berkumandang azan, ya. Jadi gimana baiknya ini kita lanjutkan atau Mbak Dia mau spoiler sesuatu dulu yang mau kita bahas ceritanya tentang apa? Di spoiler tipis-tipis nanti saya lanjutkan. Boleh, oke. Ya, Smart Listener, siapa saja sih ya, baik itu pengusaha ataupun yang belum jadi pengusaha, yang pengen atau baru punya ide, sudah pengen sama baru punya ide, itu apa ya, wajib hukumnya untuk jadi sejahtera. Jangan sampai dong ya, kalau sudah punya ide usaha tapi nanti ujung-ujungnya malah tekor. Jadi bukannya apa istilahnya, bukannya punya usaha terus berkembang, terus bisa istilahnya membagi apa ya, rezekinya buat semua orang, yang bisa dibagi gitu, tapi justru nanti ngerepoti orang lain. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Soalnya banyak sekali nih yang punya ide bisnis tapi kemudian satu, memang sih katanya bisnis tuh yang harus disenangi. Iya, harus disenangi. Tapi juga harus mikir, apa yang harus disenanginnya itu benar-benar menguntungkan nggak? Menguntungkan ini sebenarnya kalau idealnya sekarang ini tujuan kedua ya. Kalau dulu orang wah pokoknya ngejar duit dulu. Kalau sekarang ini banyak sekali teman-teman yang sudah berpikir pertama kali adalah ya ini harus yang sesuai passion gitu ya, supaya istilahnya sustain atau bisa bertahan lama. Nah, kalau sudah bisa bertahan lama, nanti akhirnya bisa berkembang ya, bisa berkembang dan membagi rezeki kita buat orang lain gitu. Itu kalau idealnya sekarang itu sudah beda sama ideal dulu katanya gitu. Kalau dulu pokoknya punya duit dulu, kaya dulu. Nah, kalau sekarang enggak. Yang penting harus sesuai passion supaya bisa membantu orang lain gitu. Benar nggak nih Mas Hafid? Soalnya kayaknya ketemu dengan para pengusaha muda tuh pertama kali harus pertama kali senang dulu dong ya. Senang dan tujuannya Nobel dulu gitu. Benar dan setuju sekali. Oke. Ya. Sambil boleh di awal-awal Mbak Dia kalau ada yang mau tanya atau mau interaksi ke mana, WA-nya, SMS-nya, boleh. Betul, ya. Silahkan. Nah, kalau di depan saja udah langsung punya pertanyaan, iya nih mau ngomongin ini gitu ya, silahkan. Anda punya pertanyaan, mau sharing pengalaman, mau menanggapi, boleh silahkan di teleponnya 0274 557 760 atau Anda bisa juga lewat WhatsApp di 0815 689 6666. Nah, silahkan. Atau bisa juga mention di Twitter ya, di @smartfmjogja. Nah, Anda bisa langsung punya pertanyaan, punya tanggapan, sharing pengalaman mungkin tadi dari yang saya ngomong, saya sudah passion, saya sudah istilahnya berkembang, tapi kemudian kena pandemi, ini jadi freeze gitu ya. Mending kalau freeze masih lebih bagus nih daripada istilahnya punah ya. Karena ada juga bisnis yang ya di masa pandemi ini sama sekali nggak cocok gitu ya Mas Hafid ya. Yang mau nggak mau harus, kalau mau tetap jalan ya harus mengembangkan diri. Kalau mungkin di awal-awal ada yang teman-teman bisnis entah itu entrepreneur yang
nggak mau ikut-ikutan jualan masker misalnya gitu. Sekarang mau nggak mau nih harus oke lah walaupun nggak maskernya tapi mungkin dari aksesoris lainnya gitu ya, karena ya tetap harus relate ya. Teman-teman yang kemarin jualnya sepatu sekarang juga ada nih ya, kemudian desain sepatunya di matchingin gitu ya sama masker yang bisa dipakai gitu. Banyak sekali nih kalau kita jalan-jalan alias browsing gitu di Instagram atau di medsos yang lain, di Facebook atau di mana, itu banyak sekali yang awalnya dia nggak sama sekali nggak mau ngelihat, saya kan bikinnya baju, saya kan bikinnya sepatu, saya kan bikinnya apa yang lain lah merchandise, tapi karena harus struggle, harus tetap jalan. Nah, jadi berubahlah, ada istilahnya aksen bikin masker yang Iya, macam-macam gitu. harus adaptif, Mbak Dia. Bener, harus Betul. adaptif ya. Iya, Oke, gimana sudah siap. bisa ini Mas Hafid? Sudah, ya, Oke, sudah. Ya, terima monggo. kasih sebelumnya Mbak Dia, teman-teman dari Smart FM Jogja atas kesempatannya. Sebelumnya salam kenal teman-teman, apa namanya, Smart Listener ya. Iya Wah, Smart Listener. betul. Ya, ini nama saya Hafid. Nanti teman-teman boleh diskusi mungkin terkait sama komunitas ya, karena kebetulan saya tahun ini masih diamanai untuk menjadi ketua di salah satu komunitas organisasi wirausaha muda yang ada di Kota Jogja. Namanya tadi seperti yang sudah diperkenalkan oleh Mbak Diah adalah HBC. Nah, HBC ya, singkatannya dari Home Business Camp. Nah, Home Business Camp itu sebenarnya saya kenalkan dulu karena ini kebetulan sekali lagi ada rekrutmen anggota baru tahun ke-7. Nah, yang ya, jadi teman-teman yang usianya di antara 18 sampai 28 tahun punya usaha mau baru mau lama dan ingin berkomunitas, kami salah satu tempatnya, yaitu namanya HBC. Kami didukung oleh pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya di bawah tanggung jawab dari Dinas Perindustrian, ya, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta. Nah, itu kami ada di situ di bawah naungan dinas. Itu terkait dengan organisasi HBC. Nah, kalau saya sendiri sebagai seorang praktisi yang sedang belajar untuk mengelola usaha, saya dan teman-teman ini kebetulan saya di kantor juga bareng sama teman-teman. Ini kita mengelola 2 usaha yang dilakukan bersama. Yang pertama namanya Bimbel YEC. Nah, namanya Bimbingan Belajar Youth Educational Center. Ini saya cerita aja ya, nggak jadi share screen, nggak apa-apa, cerita aja biar didengarkannya lebih enak gitu. Ya, Lebih enak. apa-apa. Nah, jadi kalau bimbel YEC ini mungkin agak beda ya dari bimbel yang lain. Kalau biasanya bimbel itu marketnya adalah pelajar, anak SD, SMP, SMA gitu ya. Kalau kita di sini fokusnya sebagian besar programnya untuk persiapan masuk kerja. Nah, masuk sekolah kedinasan. Gitu ya. Jadi ini yang lagi hangat adalah mau tes CPNS, pembukaan pendaftaran Betul. ini tahun ini nih. Lagi Banyak hype banget ya. Ini yang daftar akun per tadi malam saya lihat itu laporannya sudah hampir 1,5 juta yang daftar akun. Diperkirakan pelamarnya sampai tanggal 21 Juli besok bisa sampai 5 juta pelamar se-Indonesia Raya Merdeka. 5 juta. Itu semoga servernya kuat ya. Semoga servernya kuat, satu itu. Yang kedua, kita melihat ini adalah peluang. Ya, toh, yang diterima CPNS paling 100 ribuan, yang daftar 5 juta. 5 juta banding 100 ribu. Ada kompetisi yang sangat berat dalam tanda kutip di situ. Di mana semua orang pengennya menang, aku kudu menang, aku kudu lulus dan seterusnya. Kami datang sebagai solusi untuk perjuangan teman-teman mencapai asanya tadi menjadi ASN. Makanya salah satu program unggulan di Bimbel YEC tadi adalah persiapan masuk CPNS. Nah, gitu. Selain ada sekolah dinas, masuk STAN, IPDN ya, sekolah tinggi statistika seperti itu. Jadi kita fokusnya di situ. Ya, kita memang memfokuskan diri ke situ sehingga kita marketnya juga spesifik tapi luas sebenarnya kalau dilihat dari kuantitinya luas. Itu sedikit tentang usaha kami. Yang kedua sebenarnya usaha kami di bidang produk ya. Seperti di belakang saya ini ada macam-macam tas ya, mau tas laki-laki, tas perempuan. Awalnya kita jual tas komplement dari bimbelnya tadi. Jual tas brandnya namanya Well Flair. Nah, well itu artinya well ya, jos, baik, sehat. Nah, Flair itu artinya semangat dari bahasa Sanskerta. Harapannya sih well Flair tadi kalau dipakai orang jadi
mengandung unsur semangat yang baik untuk aktivitasnya. Nah, kalau pakai cocok itu. ini ya sekarang Cocok. ya. Sekarang Mbak ini Dia, banyak sekali. kalau boleh saya kasih giveaway buat penanya, boleh? Boleh. Wah, Boleh apa? silakan Boleh nih banget. boleh Boleh banget ya. banget. 0815 689 66. 6666. Betul ya? Oke, betul. Nah, silakan 0815 689 6666. Silakan ya, bagi yang tanya apapun atau sharing nanti dapat masker dari kami. Ya, ini masker. Lumayan. Maskernya lucu. Ini nanti ya. saya juga pakai. Jadi maskernya ini sudah 3 ply dan insya Allah sesuai SNI. Jadi kalau ditutup begini ya, melindungi semuanya ya, plus tidak tembus. Kalau misalkan huf gitu ya, kalau masker yang tipis huf gitu, udaranya tembus. Nah, kalau pakai masker ini enggak, karena 3 lapis, tapi juga tidak pengap. Wah, ini ada jimatnya, ada aji-ajinya, ada jurusnya ya. Silakan bagi yang tanya pengen Desainnya spesial ini berarti ya. Spesial. Nanti khusus Mbak Diah juga saya kirim ke Smart FM ya, Terima supaya kasih. memproteksi diri. Siap. Ya, itu terkait dengan saya. Gimana nih, lanjut ke topik kita atau mau ada pesan-pesan dari Mbak Diah ini? Benar banget, kita mau jeda dulu ya Smart Listeners. Tapi silahkan, Anda bisa tetap bergabung di WhatsApp di 081568966666. Nanti kita masuk di segmen kedua, silahkan. Nanti baru dibaca dan langsung dijawab aja sama Mas Hafid. Saya ingatkan lagi, nah tadi Mas Hafid sudah janji ya buat yang tanya, buat yang bagi pengalaman, buat yang curhat juga boleh ya mungkin terkait dengan usahanya. Dan Anda bisa di WhatsApp 081568966666 ada giveaway dari Wellflare. Apa tadi Mas? Wellflare. Betul, iya nah, betul sekali. Ya. Oke, kita jeda dulu. Oke, boleh. Rekor dulu tipenya. Nah. Nggak dengar nih. Halo, Mas Hafid. Saya nggak dengar suara saya kah? Dengar. Oh, dengar. Berarti yang di mute Mas Hafid soalnya. Oh iya, di mute. Oke, ya. Habis ini apa ini? Berarti kita masuk ke segmen keduanya. Cerita itu tadi ya, kan topiknya ke situ toh. Iya. Pendaftaran ya. Ini tak pancing sama timku di sini Mbak, biar ada yang WA tak pancing sama tim di sini biar tok main WA biar bisa memancing pertanyaan. Boleh. Monggo. Jadi biar memancing yang lain kan biasanya gitu toh pengalaman saya nggak dipancing tuh kadang sok malu-malu gitu. Oh, alah. Oke. Ini tentang apa ini? Siarannya sedang apa? Berita? Enggak, iklan. Enggak, iklan. Cuma 1,5 menit sekitar. Ini udah mau habis nih, tinggal 5 detik. Oke. Oh, tinggal ke. Oh. Soalnya aku nak noto siji nak pas ngene. Terus dintekke, ayo papat. Loro saiki mlebu edis terus Jun. Ya, wis manut. Nek kurang krungu sak June mau. Kurang banter ya. Biasanya sepertiga aku munggah. Tunggu backsound. Kiple loro ta bener ta? Naik sepertiga. Untuk backsound. Aku nek kebanteran wedine nek mah ganggu. Iya, nek sepertiga ming krungu sithik sih. Oke.
Smart Listeners, masih bersama saya Dia Farinta, masih dalam program Smart Entrepreneur. Nah, saya bersama dengan Mas Hafid. Beliau adalah masih jadi ketua tadi katanya ya, masih dapat amanah Masih. Iya. dari komunitas ini adalah Home Business Camp. Ini 130 anggotanya. 130, wah sudah banyak banget ya. Iya. Oke, jadi kalau Anda Smart Listeners saat ini sudah punya bisnis, syaratnya salah satu itu ya, kalau saya salah satu punya bisnis, walaupun baru mulai gitu, tapi boleh banget ya untuk kalau tadi Mas Hafid bilang lagi buka anggota lagi buat belajar bareng. Kenapa belajar? Karena itu tadi sesuai dengan teasernya tadi, ada 2 jurus buat orang itu jadi sejahtera. Nah, tapi jurusnya nanti dulu disimpan dulu deh Mas Hafid ya. Tapi Iya. pendaftarannya dulu deh. Tadi kalau tadi dibilang pendaftarannya ini kapan dan gimana caranya gitu. Oke, iya. Jadi untuk HBC ini sudah jalan 6 anggota dengan total 6 angkatan, dari tahun 2014. 2014 itu saya pertama kali masuk di HBC sebagai binaan 2014. Nah, ini tahun ke-7 karena 2020 kita libur, nggak ada rekrutmen, nggak ada pembukaan anggota baru. Okay. Tahun 2021 ini dibuka ya untuk 50. Nah, 50 pelaku usaha di Kota Jogja. Syaratnya 1, ayo yang mau daftar silakan dicatat atau diingat-ingat ya. Silakan ya. Yang mau bergabung. Nah, sebelumnya benefitnya dulu. Ngapain saya harus bergabung sama HBC? Ya, gitu kan benefitnya. HBC itu apa? 1, komunitas wirausaha muda-muda semua anggotanya. Yang kedua, kita di bawah pemerintah Kota Jogja. Jadi kalau ada apa-apa kita punya bapak ibu dalam tanda kutip. Ya, yang ketiga kita punya iklim. HBC itu punya iklim kekeluargaan. Yang kedua kita punya usaha yang dikelola bersama, yaitu kita salah satunya Galeri Alam Bana. Galeri Alam Bana ini toko bersama yang kita kelola di Galeria Mall. Jadi kita sebagai organisasi punya toko bersama. Jadi teman-teman pelaku usaha naruh barangnya di situ bisa, namanya Galeri Alam Bana. Ada di Galeria Mall lantai 1. Nah, itu kita pionir mungkin di Indonesia pertama komunitas wirausaha yang isinya anak muda dan pertama kali buka toko di mall bareng-bareng, nggak pakai padu, nggak pakai berantem. Nah, padu. Oh iya. Biasanya kalau buka gitu kan padu toh. Kita nggak pakai padu. Nggak pakai padu ya. Pendaftarannya kapan? Mulai dari hari ini bisa. Teman-teman yang mau mendaftar bisa langsung jalan-jalan ke Balai Kota. Nanti cari namanya Bidang UMKM. Nama dinasnya adalah Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM. Tapi datangnya ke bidang UMKM. Ya, datangnya ke bidang UMKM nanti bilang, "Pak, Bu, saya mau daftar jadi anggota HBC angkatan 7." Nanti daftar di situ, ya. Setelah daftar nanti ada mekanisme seleksinya. Karena yang daftar biasanya banyak banget, ya. Iya kan cuma 50 ya kuotanya. Cuma 50, betul. Kita seleksi dulu. Seleksinya ada macam-macam gitu ya. Biasanya wawancara sama ngelihat produk-produknya. Kalau sudah terkumpul 50, nanti bulan Agustus insya Allah kalau tidak ada pembatasan, kita di camp. Makanya namanya Home Business Camp. Ada campingnya. Campingnya tapi nggak di hutan, ya, nggak di gunung, tapi di hotel. Waduh, di hotel. Betul, campingnya di hotel. Selama biasanya 5 hari. 5 hari itu di karantina, tapi karantinanya bukan karena apa-apa, justru di karantina untuk membangkitkan optimismenya tadi. Ya, selama 5 hari diajari macam-macam ilmu dan pendekatan motivasi juga supaya kedepannya teman-teman pelaku usaha ini lebih dahsyat lagi. Nah, itu 5 hari benefitnya. Benefit yang lain apa? Banyak banget. Nanti teman-teman dapat mentor, dapat konsultan, ya, bisa diajak pameran ke Indonesia dari Sabang sampai Merauke plus luar negeri juga tidak menutup kemungkinan. Itu manfaatnya dari bergabung dengan komunitas namanya HBC. Ya, termasuk macam-macam lah teman-teman. Insya Allah dengan adanya keluarga itu kan bisa sharing satu sama lain, bisa cerita satu sama lain, bebannya berkurang, ilmunya nambah. Itu ceritanya Mbak Dia ya. Jadi boleh daftar mulai sekarang, datang ke bidang UMKM ya, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM. Gitu. Itu tentang harus HBC, datang ya tapi ya. Nah, ini karena sebenarnya kita mau mentransformasi ya kemarin ya, mentransformasi untuk ke arah online. Tapi sepertinya tim dari panitia di dinasnya belum menunjuk PIC yang pas, yang
yang bisa apa ya fokus di situ. Takutnya kalau online nggak ada yang ini malah lempar-lempar. Nah itu memang lebih disarankan datang. Cuman sebentar, cuman ngisi nama, mungkin sama menyerahkan fotokopi KTP, besok di follow up-nya tetap lewat online. Tapi pendaftarannya sementara memang sejauh ini ya mohon maaf belum bisa full online, jadi sementara masih datang ke situ gitu. Jadi sementara ini belum ada PIC-nya. Semoga benar. dalam prosesnya ada PIC-nya loh Mas Ada, Hafid ya. Ya. Benar ada. Jadi sebelum ada PIC-nya untuk pendaftaran online, silakan ya Smart Listeners yang pengen daftar untuk HBC angkatan ke-7 ini datang dan jangan lupa tetap protokol kesehatannya yang ketat ya. Betul. Yes, nah, betul. Jadi ini sebentar. Kalau sudah ada yang WhatsApp masuk langsung dibaca aja ya. Boleh sekali dengan senang hati. Oke, sebentar. Salah. Ya. Oke, ada yang bertanya. Ini tadi disebut berkali-kali tentang KTP kota. Nah, apakah memang harus KTP kota atau boleh domisili kota Yogyakarta tapi KTP-nya nggak kota gitu. Kalau usahanya sih di online Kak gitu. Oke, ini terima kasih Kak Kiki Tegalrejo. Oke. Ini jawab satu-satu atau sekalian? Nah, satu-satu dulu deh ya. Okay. Boleh, Mbak. Siapa tadi namanya? Kiki. Mbak Kiki dari Tegalrejo. Tegalrejo ya. Oke. Ya, betul. Jadi untuk KTP tadi mungkin saya kurang detail ya. KTP-nya harus kota Jogja. Nah, kota. Jadi domisili di dalam KTP NIK-nya itu harus kota Jogja. Boleh di kecamatan manapun, karena kota Jogja punya 14 kecamatan, boleh di kecamatan mana, tapi harus kota. Gitu. Kenapa harus kota? Karena sebenarnya HBC ini anggarannya kalau dilihat dari birokrasi pakai anggaran APBD kota Jogja, bukan DIY. Nah, sehingga masih terbatas di area penduduk kota Jogja saja. Nah, kalau teman-teman KTP-nya di luar kota Jogja, bisa Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, tapi usahanya di Jogja juga itu mohon maaf belum bisa, karena basisnya adalah NIK. Itu NIK. Itu sayangnya teman-teman, saya juga sudah memperjuangkan supaya bisa membuka lebih luas, tapi kembali ada birokrasi yang mensyaratkan seperti itu, ya kita derek. Cuman nggak masalah, misalnya teman-teman KTP-nya luar tetap mau berkolaborasi dengan HBC boleh ya. Jadi tetap kita membuka kesempatan untuk menjadi keluarga, walaupun secara administratif ya anggota itu memang harus KTP Jogja, tapi yang tidak KTP Jogja tetap kita tangan dan kaki yang terbuka untuk jadi keluarga HBC boleh gitu, boleh ya, komunitasnya boleh. Ikut komunitas boleh, tapi boleh, untuk campnya itu untuk KTP Jogja gitu ya? Jogja, betul, campnya itu karena anggarannya pakai APBD kota Jogja gitu. Yes. Oke, jadi harus dibedain ya. Mungkin kalau yang tadi pengen daftar HBC, boleh kalau KTP-nya mana saja ya. Tapi kalau daftar terus ikut seleksi camp, nah itu harus KTP kota Jogja gitu ya Mas Hafid ya. Betul. Oke, nah jadi itu jawabannya untuk Mbak Kiki ya. Oke, langsung saja kita ke yang berikutnya. Sebentar, ada Mbak Ainun kalau nggak salah tadi sudah kebaca sebentar. Ya benar, ada Kak Ainun. Selamat sore. Ini pembukaannya, tadi udah disebut ya, pembukaannya mulai hari ini gitu, bisa bisa daftar. Syarat-syaratnya juga. Nah ini syarat-syaratnya nih, yang tadi bisa diulangi ya, syarat biar bisa masuk komunitas. Ini komunitas ya, bukan camp ya. Apakah sudah harus punya usaha dulu atau usahanya harus angan-angan gitu, boleh nggak gitu Mas Hafid? Wah iya, pertanyaannya dahsyat ini Mbak Ainun ini ya. Jadi ya yang pertama untuk pendaftaran sudah bisa hari ini ya, monggo nanti teman-teman langsung datang ke Balai Kota. Satu, yang kedua syaratnya cukup datang bawa fotokopi KTP aja, karena tadi ya basisnya adalah NIK Kota Jogja tadi. Ya, bawa fotokopi KTP, terus nanti di sana ngisi formulir nama lengkap ya, tempat tinggal, usahanya apa dan seterusnya. Jadi gampang banget, daftar itu gampang banget sebenarnya. Cuman sayangnya memang belum bisa full online. Itu aja sayangnya. Daftarnya cepat 5 menit selesai. Terus apakah harus usahanya levelnya seperti apa, tingkatnya, progresnya seperti apa, itu monggo. Jadi ini untuk pendaftaran dibuka untuk umum. Yang sudah jalan usahanya lebih dari 1 tahun, very good. Lebih dari 5 tahun, luar biasa. Yang baru merintis kemarin atau tadi pagi baru mulai, boleh.
yang masih angan-angan, ya, misalnya masih angan-angan, nah itu juga boleh daftar, kan nanti ada mekanisme seleksinya, gitu ya. Jadi boleh untuk mendaftar semuanya boleh, yang jelas usianya 18 tahun sampai 28 tahun, gitu ya. Terus ada satu lagi syarat, ini titipan dari dinas adalah memang usahanya yang tidak bisa masuk ke HBC itu usaha-usaha yang bergerak di sektor 1 pertanian. Ya. Jadi punya pertanian itu tidak boleh jual beli yang berkaitan sama pertanian ya, pupuk, terus bibit, gitu-gitu maksudnya tidak bisa. Pertanian untuk sarana pendukung pertanian ya? Iya, itu nggak bisa. Tidak bisa. Yang kedua perikanan dan kelautan tidak bisa. Jadi kayak nelayan punya toko ya itu di pantai punya ikan dan seterusnya itu nggak bisa. Sama yang ketiga yang berkaitan sama mohon maaf, usaha-usaha yang memang itu tidak diperkenankan secara hukum. Misal ini contoh ya, jual beli togel kayak itu, nanti nggak disebutkan bahaya ini ya kan, miras dan seterusnya itu nggak boleh. Jadi ada 3. Kalau yang ketiga jelas nggak boleh, kenapa? Karena dilarang sama aturan. Kalau yang 2, kenapa pertanian sama perikanan tidak boleh? Karena akan ada instansi lain, akan ada dinas lain yang membuka pintu untuk 2 ranah ini. Ya, nanti tidak pintunya keliru, salah masuk pintu, nanti salah pembinaannya jadi kurang optimal gitu ya. Jadi yang lain boleh, sektor jasa boleh, kayak saya kan juga jasa, misalkan desain grafis ya, fotografer dan seterusnya itu jasa boleh, produk boleh, kuliner boleh ya, selagi yang 2 tadi belum bisa. Ini yang sedang mulai marak juga ini Mas Hafid, IO online, jadi mengadakan program acara-acaranya dengan pakai Zoom kayak gini nih. Boleh sekali. Itu boleh IO online, boleh. Yes. Ya, kita akan jeda lagi. Nah, nanti lagi semangatnya ini udah jeda lagi. Semangatnya ya. Ini juga ada pas pertanyaan yang masuk, tapi disimpan dulu ya. Disimpan dulu ya. Sorry, setelah jeda silahkan Anda bisa juga kembali bertanya di WhatsApp 081568966666. Saya ingatkan lagi karena ada giveaway dari Mas Hafid, ada masker yang keren banget untuk Anda yang berinteraksi di sore hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune. Nggak apa-apa kok. Dia lagi ngobrol sama temannya juga. Soalnya. Sa iklan apa? Nah, loro posisi. Loro. Wes entek. Sa iklan wae. Sa iklan wae. Aku biasanya tak bagi telu. Iki durasine Jun kok pendek banget. Kudune. Nah, kan aku wis ngomong korap. Kudune 4:15. Makanya tak totone nanti 6. Nah, kamu bingung kok jangan rambut. Berarti kurang. Berarti korap kuwi. Kan aku wis ngomong kuwi korap. Kudune 4 kuwi dadi meng loro. Ngono aku isih. Makanya tak toto 6. Kuwi 6 peng loro 12 kira-kira pas. Nah, jadi biasanya tak aku 7 sampai 8 aku ngaturnya. Gimana tuh? Smart Listeners, masih dalam program Smart Entrepreneur, masih bersama saya Diah Paramita dan Mas Hafid Rifki Adiatna. Beliau ini adalah ketua dari Home Business Camp. Kita masih ngobrolin pertama, siapa yang nggak mau sejahtera. Kemudian kedua, salah satu langkah yang harus diambil untuk jadi sejahtera adalah gabung ke HBC. Sudah bisa mulai dari sekarang ya. Kalau sekarang mungkin masih buka apa kantornya? Enggak ya. Enggak. Nah, besok ya. Besok ya. Jadi silakan dicatat besok pagi. Buka jam berapa Mas Hafid kantornya? Biasanya amannya jam 9. Jam 9 ya. Oke. Nanti jangan lupa untuk menjalankan protokol kesehatannya dengan ketat juga. Betul. Gitu ya. Dan kalau kira-kira di depan sudah banyak yang daftar rame, ya sadar diri lah untuk jaga jarak gitu. Betul. Dijaga masing-masing.
dijaga masing-masing, betul ya. Oke, tadi sebelum jeda ada WhatsApp juga yang masuk. Nah, Smart Listeners, buat Anda yang belum bergabung ke WhatsApp 0815896666, ya nanti kalau yang gabung lebih dari jumlah giveaway-nya ya harus diundi. Tapi Oh, kalau tidak perlu, tidak perlu. kan ya? Tidak Semua yang perlu. gabung Saya dapat. prinsipnya Wah. ya, prinsipnya berkelimpahan ya. Yang Oke. berpartisipasi monggo gitu. Tenang aja Mbak Dia, tenang aja Jadi ya. berapapun yang gabung, nih Mas Hafiz janji mau bagi-bagi masker ya Kan dari nanti tinggal Westlife. disesuaikan jumlahnya saja ya kan. Nah, kalau yang tanya 1.000 orang ya masing-masing dapat separuh kan gitu. Enggak, bercanda. Betul, nanti dapat masker dari Wellflare 3 lapis ini kalau di Hubuf luar biasa dan ini anti air. Wow, jangan dikira. Jadi droplet bahkan air pun enggak tembus dari luarnya, tapi enggak pengap juga. Itu ada jurusnya bikinnya. Ayo. Silakan. Silahkan ya. Jadi silahkan berinteraksi, tanya, menanggapi, bagi-bagi pengalaman di 081568966666. Ada Mbak Rara. Wah, ini perempuan semua ya yang gabung. Wah, tapi jangan-jangan Rara bisa laki-laki juga loh ya. Oh iya benar, Roro. Roro. Oke, ini dari batas kota. Wah, ini batas kotanya udah mepet mana ini masuk iya. batas masih kota apa di sebelahnya luarnya ini. Oke lah, nanti bisa dikonfirmasi lagi ya. Ini saya Mbak Rara nanyanya Kak Rara deh kalau nggak tahu laki perempuan. Kak Rara, ini nanya untuk yang ikut camp itu harus nginap. Oke. Pertanyaannya ya yakin ini ya kalau lolos seleksi ya. Bagus. Modal utama kan optimis. Harus betul ya. Optimis itu ada singkatannya. Saya potong sebentar Mbak Dia. Optimis itu ada singkatannya. Optimis itu lawannya kan pesimis. Ya, pesimis itu tidak boleh kita jadi pesimis karena pesimis itu singkatan dari penyakit si miskin. Nah, tidak boleh pesimis, harus optimis. Nah, apa optimis? Singkatan dari optimis adalah oke, pasti tidak miskin. Nah, itu optimis. Nah, Kak Rara tadi punya modal optimis ya, berarti kedepannya bisa lebih baik. Perbatasannya betul di mana dulu ya, harus di mana dulu harus jelas. Kalau masih di kota Jogja masih boleh. Yang kedua, apakah harus ngecamp? Nah, ini yang sedang kita godok lagi untuk bulan Agustus, apakah ngecamp atau enggak? Karena kondisinya ya teman-teman ya, ini kondisinya sedang seperti ini, biasanya ngecamp, tapi kemungkinan soal pandemi kita enggak ngecamp dulu. Jadi kegiatan pun dibatasi ya, 1,5 jam, terus break, didesinfeksi dulu, terus 1,5 jam, break lagi, kayak gitu. Ini sedang koordinasi sama hotelnya. Kami dan ya teman-teman HBC sama dinas sama hotel penyelenggaranya sedang koordinasi terkait gimana paling amannya supaya tidak menciptakan klaster baru gitu ya. Insya Allah nanti tetap aman. Oke, gitu ya Kak Rara. Masih ada satu pertanyaan lagi. Kalau tadi kan disebutnya Mas Hafid yang berkaitan dengan pertanian, nelayan, kemudian ada satu lagi tadi apa ya? Pertanian, nelayan, ada satu dan lagi. Perikanan ya. Yang melanggar hukum bisnisnya. Yang melanggar hukum. Itu nggak boleh ya. Nah, ini pertanyaan dari Kak Rara adalah kalau saya usahanya toko sembako organik. Nah, itu masuk nggak? Yang nggak boleh maksudnya pertanyaannya. Oke. Lagi ngetren ya. Bener. Lagi ngetren. Kalau produk utamanya itu adalah supply dari orang lain ya berarti ya. Jadi titip dari orang lain. Sebenarnya kan bisnisnya adalah bisnis perdagangan kalau seperti itu. Iya. Karena hasil taninya dari orang lain, di situ dagang gitu, perdagangan ke konsumen. Jadi pengelolaan atau inti bisnisnya ada perdagangan. Itu boleh karena sama prinsipnya seperti teman-teman punya butik yang isi barangnya dropship atau reseller, kan sama, beda barang aja. Tapi konsep dagangannya adalah ngambil barang dari orang lain, di-pool di sini, terus dijual ke konsumen. Hanya komoditinya yang beda. Komoditinya beda. Kalau butik jualan baju, ya kalau ini jualan hasil tani. Kalau proses itunya boleh. Nah, yang sebenarnya yang tadi saya maksud nggak boleh adalah ketika yang bersangkutan berkaitan langsung di bidang pertaniannya tadi, ya, ataupun yang bersangkutan ini justru dia panen. Nah, dia pelaku tani perkebunan kayak gitu. Nah, itu yang memang rumahnya di dinas pertanian gitu ceritanya. Oke. Boleh jadi dicoba Kak Rara.
Jadi anu ya, ini juga buat smart listener selain Kak Rara, kalau usahanya itu adalah menjualkan gitu ya istilahnya. Jadi bukan Dagang. berdagang, bukan pelaku pertanian atau pelaku perikanannya itu boleh sekali lagi. Jadi tapi kalau ini pertanyaan saya nih Kak Afid. Kalau dia Boleh. ini juga petani atau peternak ikan yang juga sekaligus menjual hasil panennya gimana nih? Betul. Nah, berarti kalau yang seperti itu diprioritaskan masuk ke Dinas Pertanian Perikanan. Gitu. Karena yang akan dibina lebih detail terkait dengan teknis adalah mereka. Dinas UMKM itu terbatas. Layanan Dinas UKM terbatas. Konsultannya juga kemampuannya terbatas. Jadi konsultannya Dinas UKM itu belum bisa ngajari tentang bibit yang benar ya. Berkaitan sama teknisnya teman-teman di lapangan itu belum bisa. Tapi kalau dagangnya konsultan kami bisa. Itu ya. Jadi takutnya teman-teman salah kamar, binanya jadi tidak optimal. Itu aja takutnya. Gitu. Wah, aku pengen piye carane jagung kuwi bendino panen. Nah, misalkan kayak gitu kan tidak terselesaikan masalahnya di kami di UKM gitu. Nanti bisa diselesaikan di dinas sebelah gitu. Itu ceritanya itu di aja. Dinas sebelah. Oke. Jadi kalaupun itu tanaman orang tuanya atau Pak D-nya gitu ya. Itu masih boleh ya, Mas Hafid ya? Nah, berarti dia fokusnya bukan pelaku pertaniannya. Iya, pedagangnya ya kan. Nah, pedagangnya boleh ya. Oke. Jadi istilahnya dia benar-benar deskripsi tugasnya dari keluarganya mungkin hanya menjualkan. Nah, itu boleh ikut. Nah, itu ya. Emang uniknya di situ, Pak. Ini aturannya itu memang saya juga nyari irisannya juga agak bingung gitu. Tapi nggak apa-apa itu. Jadi benar-benar malah fokus ya. Jadi fokus untuk berdagang. Oke, ya. Nah, ini ada yang Mbak tadi yang pertama tanya ini malah nanya lagi mungkin terkait dengan jawaban buat Mbak Rara tadi ya. Nah, tadi kan nanyanya KTP. Nah, dari Kirana lagi di Tegarrejo katanya berarti reseller boleh ya, tadi disebut Mas Hafid, soalnya reseller dropshipper gitu malah boleh ya Mas ya? Boleh. Jadi teman-teman punya usaha reseller, dropshipper boleh ya, yang berkaitan sama perdagangan itu sebenarnya perdagangan. Boleh, enggak apa-apa, daftar aja. Boleh, karena pada dasarnya UKM itu juga membawahi bidang pedagang juga. Jadi boleh. Teman-teman silakan boleh daftar. Online boleh, offline boleh. Punya toko 15 ya, punya toko online ya boleh, intinya boleh. Bisa terwadai. Oke, jadi silahkan barang-barangnya kalau itu barang impor, soalnya beberapa kemarin kan ada beberapa teman itu jadi bertanya juga nih, kalau dropshipper atau resellernya barang impor gimana ini? Nah, good question. Nah, ini kemarin yang kami jadikan sebagai do and don't-nya teman-teman dalam memilih dan memilah anggota baru. Memang salah satu komitmen kami di HBC adalah kita pelaku usaha. Kita sama-sama belajar mengelola usaha, tapi usahanya harus kita pilih. Nah, salah satu yang belum bisa kita terima sebagai anggota adalah ketika produknya atau komoditinya itu yang pertama palsu, KW. Nah, itu belum bisa. Itu belum bisa masuk ke kami. Kenapa? Karena kami punya toko di mall tadi, Mbak. Kan kita punya toko di Galeria Mall. Toko itu kan manajemen Galeria Mall itu tidak akan tinggal diam ketika anggota kami ada yang majang dagangannya kok barang KW. Nanti kami kena tegur dan kami malu. Dinas juga ikut malu. Ya, makanya kami yang pagari adalah produk-produk KW tidak boleh. Nah, produk impor ini juga sebenarnya masih lampu oranye kalau menurut saya. Ada teman-teman yang jangan dulu deh impor gitu, karena pada dasarnya itu nanti bisa mematikan dalam tanda kutip produk-produk kita karena mereka menang murah, terus nanti bisa begini begitu dan seterusnya. Akhirnya sampai saat ini yang impor masih hampir dibilang belum ada malah yang kita terima sebagai anggota dengan produk yang impor. Karena visinya sebenarnya, visi HBC ini kan salah satunya sejahtera anggotanya, sejahtera masyarakatnya. 130, tadi saya cerita ya, anggota HBC 130 orang anggota HBC. Misalnya satu pelaku punya 2 karyawan aja. Punya 2 karyawan. Berarti kan sudah sama pemiliknya, berarti sudah 390 orang bisa makan dalam tanda kutip dari bisnisnya teman-teman HBC. Nah, itu yang kami
jadikan semangat dan kami batasi supaya jangan sampai ini terbunuh dalam tanda kutip makan makanan sama anggota sendiri gitu. Contoh, ada jualan batik tulis. Batik tulis kan mahal ya. Nah, bisa 600.000 sampai 5 juta. Terus ada teman-teman beli batik impor. Bukan batik sebenarnya, kain cap batik impor misalnya. Kain motif batik ya. Kain motif batik ya, kain motif print malah ya, kain print motif batik ya misalnya. Itu harganya 30.000. Sama-sama masuk HBC, sama-sama pameran. Wah, ini saingannya sudah berbahaya ini. Di satu sisi dari produknya sendiri pun sebenarnya tidak diperkenankan. Ini teman-teman dari Pemkot Jogja sudah mengeluarkan statement bahwa kain print motif batik itu tidak bisa disebut batik. Ya, gitu. Betul. Tidak bisa disebut batik. Nah, itu seperti hal seperti itu, makanya kita sebagai anggota pun harus paham dan harus bisa menjaga. Jangan sampai di dalam internal anggota sendiri, awal-awal daftar anggota batik tulis. Tapi setelah jadi anggota, ngelihat peluang, ternyata batik impor murah, tak dodolan impor sisa. Nah, itu yang kita harus jaga gitu kan. Kadang memanfaatkan ini ya, momen ya. Batik tulis lagi angel, dodolan impor. Nah, itu yang kita harus kuat komitmennya di situ. Itu ceritanya. Oke. Ya, wah, kita mau jeda lagi, tapi sebelum jeda, nah tadi nanti di segmen terakhir, kalau tadi Mas Hafid bilang ada 2 jurus. Nah, ini bocoran jurus yang akan dibagikan di HBC ya, di camp ya. Iya. Tapi biar teman-teman semangat nih buat daftarin kayak Kak Rara tadi, buat yakin bisa lolos seleksi di HBC ya. Iya. Oke, sorry kita jeda lagi, masih ada satu segmen, silahkan masih kami tunggu di 0815 689 6666. Begitu. Segmen terakhir nanti sekitar 10 menit ya Mas Hafid. Sekarang soalnya udah di 47. Nanti 57 closing. Alright, yes. Okay. Yuk. Ya, di segmen terakhir dalam Smart Entrepreneur untuk edisi hari ini 5 Juli 2021, Smart Listeners, segera saja buat Anda yang ingin dapat giveaway masker dari Wellflare ya. Nah, silahkan Anda bisa WhatsApp segera di 081568966666. Mau tanya tentang seleksi HBC, tentang gimana ikut komunitasnya, yang jelas kalau nanti di camp mau belajar apa saja, ini kayaknya tadi Mas Hafid berkali-kali menyebut nih ada 2 jurus yang bakalan dipelajari dalam camp di Home Business Camp. Nah, silakan Mas Hafid. Iya, terima kasih Mbak Dia dan teman-teman. Sebelum saya kelupaan, nanti ini agak merepotkan Mbak Dia dan tim. Gimana? Yaitu adalah mendata teman-teman siapa-siapa saja tadi yang dapat giveaway-nya. Jadi nanti saya kirim aja ya, saya kirim ke Smart FM ya, Kota Baru ya. Saya kirim ke sana, nanti mungkin pemenangnya bisa dikondisikan apakah ambil atau di gosen atau di apa. Nah, nanti harapan saya bisa begitu. Oke, dulu juga begitu. Ya, kalau kaitannya sama jurus ya, apa sebenarnya mau dipelajari apa? Jadi ceritanya kan kita mau sebagai apapun profesi kita, mau jadi profesional, artinya profesional itu kerja sama orang, ataupun sebagai pelaku usaha, itu kan mestinya punya goal atau tujuan untuk
menjadi dua hal menurut saya. Yang pertama jadi kaya sisan gitu atau jadi sejahtera. Gitu kan. Kalau kaya orientasinya berarti rupiah, kalau sejahtera berarti unsur lain-lain dimasukkan. Ya, bisa bijaksana, bisa ada waktu untuk keluarga, bisa bermanfaat untuk orang lain, itu bagi saya definisi sejahtera. Oke, katakanlah kita belajar untuk jadi sejahtera. Nah, untuk menjadi seorang yang sejahtera itu sebenarnya ilmunya atau jurusnya cuma 2 dan dua-duanya dipelajari besok di HBC. Ya, karena pada dasarnya HBC itu tidak hanya camp 5 hari itu, tapi HBC itu 5 hari camp ilmu pendahuluan plus 2 tahun pendampingan sama konsultan. Nah, itu yang mahal. 2 tahun, Mbak. Iya. Oke, 2 Jadi tahun dikasih ya coach, pendampingan, ya. benar-benar. Kasih coach, dikasih mentor. Kalau usahanya ada macam-macam ya, guling kanan, guling kiri gitu ya, ada geronjalan, dan itu pasti terjadi, saya yakin gitu. Karena saya kelola usaha Bimbel YIC itu berdiri tahun 2012 ketika saya masih kuliah semester 2. 2012 sampai sekarang kita jalan 9 tahun. Nah, ada pasti guncangannya. Itu kalau si welfare tadi 2015, jadi lebih muda, ini anak nomor 2 ceritanya. Gitu. Nah, kalau punya konsultan kan enak, kita bisa curhat. Dan konsultannya tidak hanya satu, boy. Nah, banyak. Ada ekspertisnya SDM ada, manajemen strategi ada, marketing ada, dan seterusnya. Itu happy. Dan itu mahal menurut saya dalam tanda kutip. Nah, yang dipelajari apa? Kalau detailnya banyak, tapi intinya hanya 2. Untuk menuju kesejahteraan tadi, ya ada 2 inti. Yang pertama adalah pinter. Nah, ayo dicatat, yang tiduran melek dulu ya, yang duduk makin tegap duduknya, catat 2 cara untuk mencapai kesejahteraan. Yang pertama harus pinter jemput uang. Jemput duitnya harus pinter. Mau jadi profesional, mau jadi entrepreneur sama. Ilmu jemput uangnya harus pinter. Kalau jadi pelaku usaha, nah berarti jualannya harus jos dulu, ya, omsetnya harus meningkat dulu. Nah itu nanti belajar marketing, ya online, ya offline, pengembangan produk dan seterusnya. Itu ilmu pinter jemput duit, ya kan? Pinter jemput duit tok, ya. Kalau ilmunya cuma 1, pinter jemput duit tok, nggak pinter jurus yang kedua, nanti nggak jadi sejahtera. Karena jurus yang kedua adalah pinter ngatur duit. Nah itu dipelajari juga. Pelajari, nanti kita ada personal finance, ada namanya manajemen keuangan untuk usahanya, teman-teman nanti ada. Ya, harapannya kalau balance enak. Ya, income-nya deres ya dalam tanda kutip, dari usahanya deres, pengelolaannya secara usaha disiplin, nggak kepake duit kantor dipakai buat beli boba misalnya. Nah, itu kadang yang bikin ya hitungannya ya. Sidik terbedino. Bahaya juga. Gitu ya. Jadi memang gitu, harus ada komitmen dan disiplin, pinter cari duit plus pinter ngatur duit. Nah, itu semuanya dipelajari. Harapannya goalnya cuma 1, HBC itu sejahtera bersama, baik secara mandiri, personal maupun secara komunitas dan organisasi kita harus sejahtera. Itulah kenapa tahun 2017 saya memberanikan diri untuk ngadep. Ya, Pak Kepala Dinas, Pak Wali, Pak Wawali, saya ngadep. Bapak Ibu, mohon maaf, saya ketika diamanai jadi Ketua HBC, salah satu tujuan saya adalah sejahtera bersama. Saya melihat teman-teman HBC banyak yang produknya bagus, keren, tapi sayangnya belum punya toko, masih punyanya online. Bukan online tidak bagus, bukan. Tapi kalau online itu, ketika mau ikut kompetisi, ya misalkan kayak saya alhamdulillah selama sekian 9 tahun menjadi seorang pelaku usaha, ada beberapa kompetisi atau penghargaan yang saya dapat. Yang paling bergengsi menurut saya adalah acaranya Bank Mandiri, ya, Wirausaha Muda Mandiri. Saya pernah dapat 2018 kemarin terakhir juga dapat dari Citibank sebagai young entrepreneur gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh. Gimana kita mau dapat penghargaan kalau fisik lokasi usaha kita nggak bisa disurvei gitu loh. Nah saya terbesit untuk teman-teman harus punya toko. Saya memberanikan diri ngadep Pak tadi Kepala Dinas dan teman-teman jajaran pimpinan di Jogja untuk boleh enggak kalau HBC ini buka toko bersama. Anggarannya nanti saya susunkan, kalau bisa dibantu sewa, kalau enggak bisa enggak apa-apa, nanti kita coba cari anggaran sendiri. Alhamdulillah disupport. Dari kementerian disupport, dari APBD disupport, kita disewakan di Galeria tadi. Openingnya Juni 2017. Berarti sudah 4 tahun ini. Juli ini 4 tahun ini. Ulang tahun keempat kita di sana. Nah itu kita dibantu sewakan di sana, tapi display kita sendiri yang ngelola. Display toko-tokonya ya, display produknya di sana, alat-alat displaynya kita sendiri yang pakai, kita sendiri yang mengadakan. SPG ya, tenaga kerja di sana ada 5 orang, itu kita sendiri juga yang harus menggaji, operasional itu harus menggaji. Jadi dari kementerian sama dari dinas
itu terbatas memfasilitasi sewa. Selebihnya operasionalnya kita urunan dalam tanda kutip atau mekanisme tertentu supaya galeri itu tetap jalan. Alhamdulillah sekarang yang terwadai di situ ada kurang lebih 27-28 anggota HBC. Karena tidak semua anggota HBC kan usahanya kerajinan ya. Nah, yang kuliner memang belum terwadai di situ. Kuliner, yang jasa itu belum ada. Jadi silakan teman-teman misalkan pandemi PKM ini sudah berlalu, teman-teman bisa ke Galeri Mall lantai 1, ada namanya Alambana Galeri. Nah, itu punya teman-teman HBC. Bisa lihat-lihat produknya HBC seperti apa, dan ketika besok mau jadi anggota HBC, silakan mungkin bisa nitip nama di sana juga boleh, tapi besok ya kalau udah komunitasnya ya, bukan ngecampnya ya. Kalau ngecampnya daftarnya harus ke dinas. Harus ke dinas ngecampnya ya. Tapi kalau sekedar pengen berkolaborasi sama anggota dan teman-teman boleh sekali. Gitu teman-teman. Oke, ya, Mas David, ini selama pandemi ini ya, atau mungkin seterusnya juga, karena apakah HBC nggak bikin istilahnya aplikasi marketplace gitu? Very good ini pertanyaannya Mbak Dia ini. Mbak Dia ini pertanyaan bagus dan sering dilontarkan. Jadi begini Mbak Dia, saya cerita dari dasarnya dulu. Jadi saya itu kan dari kecil hobinya ngajar ya. Makanya saya buka bimbel ini, salah satu hobi saya ngajar. Dan saya ngajar sebagai dosen juga di Fakultas Ekonomi di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya ngajar di sana di prodi manajemen. Konsentrasinya manajemen strategik. Nah, saya selalu mengajarkan mahasiswa saya begini. Mahasiswa saya banyak yang konsultasi sama saya mau bikin bisnis. Pak, mau bikin bisnis begini, begitu, begini, begitu. Nah, di dalam ilmu manajemen strategik ada 2 pilihan dalam pengembangan apapun, pengembangan produk atau pengembangan inovasi. Teorinya disebut sebagai make or buy decision. Jadi keputusan untuk membuat atau membeli sesuatu itu jadi hal yang krusial. Nah, marketplace contohnya. Ketika kita memutuskan untuk make, berarti kita membuat aplikasi HBC, mewadai 130 anggota HBC di situ. Nah, kira-kira upaya yang mau dilakukan dan hasilnya nanti cocok apa enggak? Itu kalau kita mau make. Dibandingkan dengan buy decision. Buy decision berarti kita tinggal telepon Shopee. Halo Shopee, saya Hafid, ya kan? Ketua ini ada HBC. Sensor iklannya. Oh ya, ada sensor ya. Oh, ada sensornya. Waduh, ini. Enggak. Oh, enggak ya. Oh ya. Terlalu kedengeran maksudnya, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Nah, ini soalnya kalau ngomongin usaha gini kan saling berkait merek itu. Jangan-jangan bimbel saya ditit juga nanti jadi promosi saya. Oh, enggak ya. Oke ya. Jangan ya. Ya, jadi misalkan tadi e-commerce tertentu, e-commerce A tadi. Tinggal saya telepon, e-commerce A, bisa nggak kita berpartner? HBC punya 130 anggota, bisa nggak diberi mentor, diberi fasilitas, dibimbing untuk berjualan di e-commerce-nya jenengan sampai mereka jadi top seller misalnya. Rata-rata bisa. Ya, e-commerce ABC, mau yang oranye, mau yang merah, mau yang hijau, mau yang biru, bisa rata-rata. Dan itu jauh lebih efisien daripada punya aplikasi HBC Apps. Nah, nanti kan kita harus keluar biaya untuk untuk biaya sewa. Sekarang kan ya. Belum efisien. Terus budget marketingnya harus flash sale, harus 77, 88, 99. Wah, nanti kita akan pushing gitu ya. Nah, makanya kita ambil langkahnya adalah by decision dulu. Nah, ini udah kelihatan kayak guru ya, udah kelihatan kayak dosen ini keluar ini kalau udah bikin kuliah 24 SKS sama saya ini. Saya tadi mau bilang setengah semester ini manajemen strategik. Oh, lumayan. Iya. Manajemen strategik, iya. Oke. Ini kita ada di 2 menit terakhir nih Mas Hafid. Nah, monggo mau di-highlight yang apa? Ya, oke. Jadi untuk closing harapan saya teman-teman pelaku usaha di Jogja ya, mari kita sama-sama berjuang. Ya, saya dan teman-teman di sini, kalau saya dan tim di Bimbel YEC di Welfare ini, kita sama-sama komitmen untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk para klien dan para siswa dan seterusnya. Ya, kami juga memberikan banyak program yang solutif, diantaranya kita menggaransi ya, murid-murid les di sini kalau gagal ada garansinya dan seterusnya. Nah, saya dapat ilmu, saya dapat pengalaman, saya dapat insight-insight pengetahuan itu sebagian besar dari komunitas. Ya, sebelum bergabung sama komunitas ya idenya terbatas, cuma dari kepala saya, kepala tim-tim di sini itu aja idenya. Tapi dengan berkomunitas, saya sharing sama teman-teman anggota HBC yang lain. Aku punya usaha begini, lagi stagnan, enaknya diapain. Mereka punya ide-ide liar. Ya, kita juga punya konsultan di HBC.
kita punya bapak-bapak dalam tanda kutip yang siap melayani kita kalau kita ada pertanyaan atau keluh kesah terkait dengan usahanya. Makanya bagi saya setuju dengan quote bahwa yang berkualitas itu akan kalah dengan mereka yang berkomunitas. Ya, jadi yang bareng-bareng itu menang. Nah, buktinya gajah sama semut menang semut. Nah, gajah siji semutnya 1 juta, habis juga gajahnya dimakan semut. Ya, jadi itulah yang saya bisa highlight. Harapan saya silakan bergabung dengan komunitas HBC. Nanti bisa jalan-jalan ke Galeri Alambana di Galeria Mall lantai 1. Ya, lantai 1-nya bukan lantai dasar. Nah, setelah tanggal 20. Betul. Di lantai 1, bukan lantai dasar. Jadi begitu masuk, naik 1, seret. Naik 1. Tepat di depannya lift. Nah, depannya lift itu ada nanti Galeri Alambana. Besar, 8x8 meter persegi. Bisa buat referensinya teman-teman. Produknya anak muda Jogja itu kayak apa sih, bisa main ke situ. Begitu Mbak Dia, harapan saya nanti bisa Mas Hafid. Yes, sangat bermanfaat untuk teman-teman. Terus nanti didata sama Mbak Dia dan tim supaya saya tidak hutang ya. Nanti pokoknya saya tahunya saya titipkan ke Smart FM yang mendistribusikan masker dari Welfare ini supaya ini dipakai. Ada 3 ya kebetulan. Ada Mbak Kiki tadi di Tegarrejo, kemudian Mbak atau Kak Rara di Batas Kota, dan Mbak Ainun ya. Oh ya. Nah, tadi ada 3 yang bergabung berinteraksi. Dan sekali lagi mungkin saya menegaskan untuk yang HBC ini KTP kota ya yang bisa ikut seleksi camp. Sementara KTP kota untuk bergabung di komunitasnya atau berjejaring aja sih boleh dari mana saja gitu ya Mas ya. Betul. Boleh dari mana saja, tangan dan kaki terbuka untuk semuanya teman-teman yang mau berkolaborasi. Oke. Terima kasih Mas Hafid. Wah, ini semangat kasih. Saya ketularan semangat lagi nih. Jam-jam biasanya masa-masa ngantuk, ketemu Mas Hafid jadi semangat lagi. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mbak Dia. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Ya, Smart Listeners jangan kemana-mana. Setelah ini saya masih akan temani Anda masuk di program Jogja Warta dengan warta terbaru Daerah Istimewa Yogyakarta. Stay tune.